Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di Tentra Tutor, channel yang membahas seputar dunia militer. Baik teman-teman, masih seperti biasa ya. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat dan mau diajak ngos-ngosan lagi bareng saya. Ngobrol seru, ngobrol santai ya teman-teman. Ini kebetulan cuaca mendung dan dingin teman-teman ya. Oke teman-teman, pembahasan kali ini kita akan berbicara seputar bagi adik-adik khususnya yang ingin mendaftar jadi tentara. Jadi begini, mungkin adik-adik berkeinginan menjadi tentara ini memang sudah cita-cita ya, cita-cita dari kecil, dan saat ini sudah selesai sekolah dan ingin mendaftar jadi tentara. Perlu teman-teman ketahui, untuk mendaftar tentara itu harus jauh hari sudah dipersiapkan. Harus sebelum adanya pendaftaran minimal 1 atau 2 bulan itu sudah dipersiapkan. Karena apa teman-teman? Kalau teman-teman tidak ada persiapan, kalau tidak teman-teman menyiapkan segala sesuatunya, itu akan merepotkan, bahkan akan apa yang menjadi keinginan teman-teman semua untuk lulus dan lolos jadi tentara ini tidak akan tercapai teman-teman ya. Kenapa demikian? Karena tentara itu banyak persyaratan yang harus dipenuhi dan harus disiapkan. Makanya dari itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak akan istilahnya hal-hal yang bisa membuat keinginan teman-teman tidak tercapai ataupun gagal dan tidak lolos, banyak teman-teman. Seperti yang sudah saya sampaikan beberapa tips di konten sebelumnya ya, itu bisa dijadikan mungkin motivasi ataupun bisa teman-teman jadikan motivasi ya untuk dipedomani. Karena apa teman-teman ya, yang saya sampaikan di tips biar lulus dan lolos untuk menjadi tentara ini berkaitan dengan apa yang akan saya sampaikan di konten ini, di dalam video ini. Jadi silahkan teman-teman simak sampai selesai ya. Ini kaitannya dengan beberapa tips yang sudah saya sampaikan, dan pembahasan ini akan membahas beberapa hal yang jadi penyebab rekan teman-teman adik-adik bisa gagal lulus dan lolos menjadi anggota tentara. Apa saja itu? Kita bahas satu persatu ya teman-teman. Jadi setidaknya ada 7 hal yang bisa menyebabkan teman-teman adik-adik tidak berhasil atau tidak lulus, bahkan jangankan lolos, lulus saja tidak, kan gitu teman-teman ya. Apa saja itu teman-teman? Nah, ini saya sampaikan ya. Yang pertama, administrasi kurang. Itu. Makanya saya sampaikan di awal pembicaraan tadi, dari sekarang silahkan teman-teman persiapkan yang berkaitan dengan administrasi. Nanti teman-teman sekarang bisa dicek di Google, di situs, di web atau di web resminya penerimaan atau pendaftaran tentara. Di situ nanti disampaikan, ada di situ apa-apa saja syarat-syarat administrasi apa saja yang harus dipersiapkan dan harus dipenuhi. Ada satu saja administrasi yang kurang,
dan teman-teman tidak dapat melengkapinya, secara otomatis teman-teman pasti tidak lulus. Itu baru di tahap administrasi. Makanya jauh-jauh hari silahkan cari informasi sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan pendaftaran syarat untuk mendaftar menjadi anggota TNI. Mau TNI AD, mau TNI AL, TNI AU, ataupun bahkan polisi, PNS sekalipun pasti ada syarat administrasi yang harus mutlak dipenuhi. Itu yang pertama teman-teman ya. Kemudian penyebab kedua adalah masalah kesehatan. Seperti yang saya sampaikan juga teman-teman, kesehatan itu sangat penting karena nanti pada saat seleksi, pada saat tes, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu akan dicek. Kenapa demikian? Karena kesehatan sangat penting berkaitan dengan kegiatan ataupun latihan. Kalau seandainya nanti teman-teman lulus dan lolos menjadi TNI, itu harus ditunjang atau didukung dengan kesehatan yang prima. Kesehatan ini bisa gagal teman-teman karena ya yang saya sampaikan di tips sebelumnya teman-teman ya tidak melakukan medical check terlebih dahulu. Begitu teman-teman ya. Makanya saya sampaikan sebelum mendaftar atau bahkan sebelum melaksanakan tes kesehatan, silahkan teman-teman cek terlebih dahulu kesehatan teman-teman kalau apanya di Kesrem ataupun di Kesdam. Nanti teman-teman di situ akan tahu menyangkut apa saja kekurangan terkait kesehatan teman-teman. Jadi nanti bisa diantisipasi, bisa ditutupi atau bahkan bisa diperbaiki lah ya, diperbaiki sehingga pada saat nanti tes kesehatan yang menjadi kekurangan teman-teman itu bisa ditutupi dan bisa diselesaikan sehingga teman-teman bisa lulus pada tahap tes kesehatan, pada tahap seleksi tes kesehatan. Itu yang kedua. Yang selanjutnya yang ketiga ya, ini tidak kalah pentingnya, teman-teman tidak mengerti ataupun bahkan tidak tahu dan tidak mengenal apa itu psikotes. Nah, sekarang ini banyak teman-teman ya, bisa teman-teman search di web, di Google, apa itu psikotes. Silakan teman-teman belajar materinya seperti apa, pelajari mulai dari sekarang. Nanti tidak jauh berbeda apa yang nanti diteskan pada saat mengikuti tes seleksi bagian psikotesnya. Jadi teman-teman sudah mengerti dan bisa teman-teman mengerjakannya. Nah, itu yang ketiga. Selanjutnya yang keempat, begini teman-teman ya, teman-teman bisa gagal itu karena kurang latihan fisik atau kurang latihan kesemaptaan jasmani maupun rohani. Untuk jasmani ini menyangkut fisik ya teman-teman. Fisik itu karena nanti akan di tes itu, tes jasmani itu, kesemaptaan itu total teman, mulai dari lari, pull up, push up, sit up, lunges, lari angka 8 dan lain sebagainya ya teman-teman ya. Mulai dari sekarang silahkan teman-teman berlatih, minta bimbingan kepada yang memang mengetahui ataupun mungkin sama rekan-rekan prajurit yang ada di prajurit TNI yang ada di tempat teman-teman berada. Silahkan minta bimbingannya untuk melatih ya. Jadi persiapkan fisik dari sekarang. Kemudian penyebab gagal lulus yang kelima ini karena teman-teman
tidak mengetahui tes mental ideologi atau biasa kita MI ya, tes MI, mental ideologi. Nah, apa itu tes mental ideologi? Secara garis besarnya, tes mental ideologi itu yang berkaitan dengan pemahaman seperti Pancasila, sejarah Indonesia, sejarah kemerdekaan, kemudian yang pengetahuan tentang peristiwa pemberontakan G30 SPKI. Itu yang berkaitan dengan itu. Itulah tes mental ideologi. Sejauh mana teman-teman adik-adik menguasai atau memahami sejarah bangsa negara Indonesia, itu yang berkaitan dengan tes mental ideologi. Mulai dari sekarang silakan teman-teman membaca lagi, buka-buka lagi, pelajari. Dan itu harus teman-teman ketahui. Oke, selanjutnya yang keenam ya. Yang keenam, penyebab gagal lulus dan lolos menjadi tentara ini salah satunya adalah teman-teman kurang latihan soal tes akademik seperti pelajaran umum. Pelajaran umum itu ya seperti pelajaran sekolah, itu nanti akan diteskan juga di seleksi penerimaan tentara ini. Jadi seperti halnya ujian. Makanya dari sekarang belajar dan belajar terus. Kalau memang teman-teman berkeinginan kuat dan memang cita-cita teman-teman sekalian mau jadi anggota TNI, belajar. Tidak ada alasan tidak untuk belajar. Ya, itu masalah tes akademik, karena sesuatunya, soalnya pelajaran apa saja yang pernah teman-teman diterima di sekolah itu juga akan diteskan. Itu masalah tes akademik. Kemudian yang penyebab gagal yang selanjutnya, yang ketujuh, teman-teman kurang ataupun bahkan tidak tahu apa itu tes Pantauhir. Karena tes Pantauhir Pantauhir ini sangat penting. Itulah yang menentukan nanti kelolosan teman-teman diterima menjadi anggota TNI. Jadi tes Pantauhir ini akumulasi nilai dari rangkaian tes yang sudah teman-teman laksanakan. Dengan catatan rangkaian tes-tes yang sudah dilaksanakan tadi teman-teman sudah lulus. Inilah tes terakhir dia di Pantauhir. Tes Pantauhir. Pantauhir itu panitia penentuan terakhir. Itu nanti soal nilai teman-teman nanti itulah akumulasinya diakumulasikan di Pantauhir tadi. Akan diujikan ulang. Kalau teman-teman memenuhi syarat berarti 100% bahkan 1000% sudah lolos dan akan mengikuti pendidikan tentara. Itu dia. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman ya. Satu lagi yang terpenting, dari sekarang persiapkan secara fisik, mental maupun secara administrasi lainnya. Apa yang saya sampaikan tadi dipersiapkan betul-betul, dan memang niat teman-teman bulat, jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah bagus nggak usah. Tidak usah mendaftar jadi tentara. Karena jelas kalau tidak dipersiapkan dari sekarang pasti gagal. Saya pastikan gagal. Jelas teman-teman ya. Karena jangan mau jadi tentara apabila segala sesuatunya tidak teman-teman persiapkan mulai dari sekarang. Baik secara fisik, mental maupun lainnya. Lainnya ini dalam artian dukungan dari orang tua, dukungan dari saudara, dan kembali lagi ke pribadi teman-teman sendiri. Perbaiki diri, tetap berpikiran positif,
jadilah pribadi yang baik. Insya Allah akan tercapai apa keinginan yang menjadi keinginan teman-teman semua. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu. Salam untuk keluarga.